Paham ya? Begitu cara membuka pintu ya. Nah, apabila kita sudah sepaham seperti itu, nah bagaimana jika urutannya berbeda? How if kita tidak berdiri, kita langsung buka pintunya, itu harus benar. Ya, jadi kita tidak bisa langsung aja kita buka pintu ketika posisi kita ternyata masih jauh dari pintu. Ya, jadi kita harus berdiri dulu, kita harus berjalan mendekati pintu, kita buka pintunya, kita keluar, kita tutup pintunya. Oke. Nah, tetapi apabila urutannya berbeda, ya, langsung pintu, baru kita berdiri, baru kita menuju pintu. Apakah algoritmanya akan I want to hear your voice. Okay, so we say that the formula in algorithm, the formula very important, also important. So this is not only about the formula, but it's also it's not only about the formula, not only about the steps, but the sequence, urutannya harus tepat. Kita harus membuat algoritma yang betul. Yang susahnya itu bukan mengkodenya, justru algoritmanya seperti apa itu adalah yang lebih penting, ya. Itu yang penting. Ya, semahir apapun kita melakukan coding, itu bisa sih. Ibarat kita ingin pergi membeli nasi goreng, ya, di dekat rumah ada, tetapi kalau algoritmanya tidak benar, kita bisa muter dulu sampai ke kota sebelah, ke kota belakang, ke kota semana-mana, baru kita menuju ke tempat nasi goreng. Oke, itu jika diibaratkan algoritma adalah seperti itu. Sehingga kita harus meng-create logic yang baik, yang benar, dan urutannya tepat, agar bisa accomplish task with effective and efficient. Oke, definition of algorithm, Donald Ignat, ini adalah seorang akademik ya di bidang algoritma. Dia meluncurkan buku algoritma fundamental dan itu sangat luar biasa ya. Algorithm must meet following requirements. First, it must finiteness. Finiteness in bahasa is terbatas, punya keterbatasan, limit. Algorithm must terminate or must stop after performing number of process steps. Okay, the algorithm must terminate or must stop after performing a number of process steps. Algoritma harus berhenti, jadi harus ada batasan. Ketika dia sudah memforming, dia harus berhenti. If there is a start, and then it must be a stop. Okay, and then algorithm must be definiteness. Definiteness ini jelas, clear, terdefinisi dengan jelas. Each step of algorithm must precisely defined, clear, and not ambiguous. Tidak boleh ambigu. Jadi dia harus clear. Ketika kita membuat sebuah algoritma, itu harus jelas. Jangan sampai bahasa yang digunakan, notasi yang digunakan bersifat ambigu. Okay. And then input. Algorithm needs zero or more inputs. Ya, zero or more inputs. Di sini algoritma bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan input. Ya, inputnya boleh 0, boleh tidak ada. Namanya algoritma ya. Algoritma boleh inputnya 0. But difference with that, output have algorithm gives one or more outputs. Ya. Input can be 0, but output minimum 1.
If you create algorithm without output, what are you creating? Ya, what are you creating? Ada kamu membuat sebuah algorithm tapi tidak menghasilkan output, buat apa algoritmanya buat apa? Karena from the basic algorithm must solving problem or accomplishing task. So it must be an output or more. Okay. And then algorithm must effective. Harus menyelesaikan permasalahan dengan benar. Apabila algoritma untuk menghitung, maka dia harus bisa berhitung dengan benar. The algorithm steps are executed within a reasonable time limit also. Ya, oke, must be efektif, tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Itu untuk tambahan. Tapi pada dasarnya algoritma itu harus efektif. Dia harus solving problem, accomplish steps yang benar. Apabila the result is not right atau tidak benar, maka itu bukan algoritma yang baik. Oke. Itu adalah about algoritma. Jadi, and then when we want to write an algorithm can be expressed in 3 different ways. First, descriptive or narasi, and then the second is flowchart or diagram alir, and then the next form is pseudocode. Pseudocode is something like you code, with notation, like coding, but tapi tidak benar-benar coding. Jadi hanya menulis, menyerupai bentuk coding, tetapi masih dalam bahasa yang bisa kita pahami. Apabila kita membuat coding dalam suatu bahasa, program C, ya, kita buat dalam bentuk, misalkan kita coding dengan menggunakan bahasa pemrograman C, dengan sintaksnya. Nah, itu adalah code. Dengan segala sintaksnya, itu adalah code. Tetapi pseudocode ini, dia menyerupai, tetapi tidak pure coding. Sehingga apabila ada orang yang membaca algoritmamu dan ingin menulisnya ke dalam bahasa pemrograman yang lain, itu masih bisa dibaca. Dia masih bisa menulis. Dengan algoritmamu, dia bisa mentranslatekan ke dalam bahasa Python, or Java, or else. Tidak benar dengan coding, tetapi tidak seperti exact seperti coding. Oke. This is for the example. Hello class, saya terpental. I've been kicked. Apakah tadi sampai di sini atau halo? Benar sampai deskriptif atau sampai mana tadi kita terakhir? Di saya deskriptif, ma'am. Slide deskriptif, writing algorithm in the form of description or narratives. You want to create an algorithm to display number 1 until 10. Okay. If we want to display number 1 until 10, first we need input. This one. We hope that the output is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berharap program itu akan menghasilkan, mengeluarkan nomor sebelumnya. I want to ask, bilangan menurut kalian bagaimana cara menampilkan bilangan 1 sampai 9? Logikanya aja.
Logikanya. Tidak harus dalam bentuk pseudocode seperti ini. Logikanya aja. Bilangan 1 sampai 9 itu bilangan apa sih? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada benar salah. Kita discuss biar mudeng. Ada yang mau coba jawab? Bilangan 1 sampai 9. Bilangan 1 sampai 9. Kira-kira apa ya logikanya ya? Bilangan bulat, ya. Kenapa? Kenapa Adila? Why? Bilangan asli. Oke, bilangan asli. Oke. Bilangan asli. Terus kemudian apalagi ayo ciri-ciri. Ciri-ciri number 1 until 10. 1 until 9. Kira-kira apa lagi? Bilangan asli, ya. Terus apalagi sifatnya kira-kira? Lebih besar dari 0. Setuju nggak? Setuju nggak kalau mereka punya sifat lebih besar dari 0? Setuju, Ma'am. Oke, setuju. And then kira-kira apa lagi? Kurang dari 10. Ya, betul Silviana. Ya itu, betul. Dia adalah bilangan asli, bilangan bulat. Ya, dia harus lebih besar dari 0. Itu adalah bagaimana cara berpikirnya kita ya. Kita di sini belajar cara berpikir. Jadi kita harus sering discuss. Ya. Jadi dia betul, dia lebih dari 0. Harus lebih dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka dia tidak mungkin ke angka 1 kan ya. Dan dia harus punya batasan antara 0 sampai 10. Harus lebih dari 0 dan harus di bawah 10. Itu adalah logiknya. That's the formula. Di integer itu adalah bilangan ya, integer angka, bilangan angka. Integer yang dia lebih dari 0 dan dia adalah kurang dari 10. Itu adalah how to display number 1 until 10, until 9. Okay. When we hope that the result is like this, so we have to first create variable bilangan. Variabel bilangan maksudnya begini. Kita membuat sebuah variabel yang kita sebut variabelnya adalah namanya dalam coding gitu ya, misalkan namanya bilangan aja, bilangan. Atau bisa yang lain, angka gitu. Atau angka yang diharapkan gitu, boleh. Ya, tapi karena deskriptif, kalian boleh menuliskannya tanpa sintaks-sintaks gitu. Jadi benar-benar terserah kalian mau lihat apa. Misalkan saya berdiri, saya pergi menuju pintu, saya membuka pintu. It's okay, that's algorithm. In narrative or descriptive. Itu seperti itu memang. Jadi itu tidak silly, itu tidak dangkal. Tapi itu adalah bagaimana cara menuangkannya. Memang seperti itu. Dari situ baru nanti akan kita bisa kembangkan menjadi notasi-notasi dan menjadi coding. Jadi awalnya memang bercerita, ya, deskriptif ya. Kita sebelum membuat sesuatu kita deskripsikan dulu apa yang mau kita buat, gimana urutannya. Ya. Kita sebut itu bilangan. Kemudian kita set nilainya itu 1. Boleh kan? Enggak. Tetapi nanti apakah algoritmanya berjalan seperti yang diinginkan? Itu enggak. Tahu. Kita memulai ini dari -1 juga nggak tahu. Jadi kita baca, tulis dulu ya. Kita tuh
Jadi kita ini set the one to the variable ini maksudnya adalah pertama membuat variabel, terus kita set nilainya menjadi 1. Bilangan sama dengan 1. Kemudian ini di-repeat. Diulang terus. As long as bilangan is less than 10. Kemudian apa yang di-repeat? Ya, di sini ada perintah. Ulangi di bawah ini. Ya, jadi kata repeat titik ini bukan merujuk kepada yang di atas ya, tetapi menuju yang di bawahnya. Makanya di sini ada tab masuk. Sorry, ma'am. Ya, ada tab. Ya.
Hello there again. Hello, Tes. Can all of you hear my voice? Yes, ma'am. Is my voice? Okay. Sorry, I don't know what's going on with my internet connection. I'm sorry. Okay. And then tadi kalian mendengar sampai mana ya? Sorry, I set my camera off because untuk supaya internetnya ya, biar mudah-mudahan lebih lancar. Oke. Oke, sampai di sini, apakah ada tahap yang masih belum dipahami? Halo? Kalau ada yang belum, nggak apa-apa, biar saya ulangi lagi. Tadi terputus. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Would like to repeat explanation. Start from the value 1 to the bilangan variabel. Oh, sampai sini? Yes. Okay. Okay, in this, okay. Maybe we will more easy in the flowchart ya. Oke. Ini tadi adalah dalam bentuk deskriptif. Deskriptif bentuknya seperti ini, dalam bentuk kalimat ya, tatanan kalimat seperti ini. Tetapi ini apabila kita translate in the flowchart form, ya, it will be like this, okay? And maybe if you in this form will be more easier for all of you to understand. Okay, first start. This is about how to show number 1 until 10. First, kita udah sepakat bahwa itu adalah bilangan di atas 0 ya. Must be more than, greater than 0. And then it must be less than 10. Oke, this is too wrong ya. Ini bukan kurang dari sama dengan, ini harusnya kurang dari. Sorry, my bad. Aku akan perbaiki ini. Oke, and then pertama, because this is more than, greater than 0, ya, kita minta menunjukkan bilangan 1 until 9. So, we will set the bilangan with 1. Apabila kita menulisnya, kita set bilangannya ini menjadi 2, maka nanti bilangan satunya nggak akan kelihatan, nggak akan muncul. Kan yang diminta bilangannya dari 1 sampai 9. Oke. And then we will set the bilangan itu equal 1. The value of bilangan, nilai dari bilangan itu adalah 1. Kita tulis ya. Ada sebuah variabel bilangan. Kita set nilainya adalah 1. Kemudian di sini tanda yang bentuknya seperti wajib ini adalah untuk ngecek. Kita lihat, kita pertanyakan. Apakah bilangan 1 ini, tadi kan nilainya 1. Bilangan 1 ini kurang dari 10? Iya. Ya kan, 1 kurang dari 10 ya, sepakat? Iya. Iya. Maka kita tampilkan bilangan, show bilangan atau print bilangan. Kalau di coding biasanya printf gitu ya. Kita tampilkan bilangannya. Ini adalah lambang output. Ya, jajar genjang ini adalah lambang output. Nanti kita akan belajar lebih dalam di next session. Kita munculkan angka 1, show bilangan, tampilkan 1, ya, muncul, akhirnya terprint ya, keprint di konsol angka 1.
Kemudian kita setelah itu kita tambahkan bilangan, adjust bilangan by 1. Ini adalah tambahkan bilangan, kata bilangan itu dengan angka 1. Jadi tadi 1, kita tambahkan 1 menjadi 2. Oke. Di sini kurang tanda panah ya. Di sini adjust bilangan with 1. Setelah ini dia naik lagi ke atas ini. Ya, kita naikkan ini ke sini. Apakah 2 itu kan berarti nilai bilangan menjadi berapa? Jadi 2. Ya kan tadi 1 sudah ditampilkan. Disuruh tambahkan lagi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai bilangan yang awalnya 1 itu menjadi nilainya adalah menjadi 2. Kita di sini kan angka 2. Apakah bilangannya itu masih kurang dari 10? Apakah 2 masih kurang dari 10? Iya. Iya, tampilkan bilangan. Sehingga tadi kita udah menampilkan angka 1, kita tampilkan angka 2. Kemudian kita tambahkan bilangan itu lagi 3. Oke. Sekarang kita pertanyakan lagi, apakah bilangan yang bernilai 3 itu kurang? Ditampilkan, dimunculkan di konsol. Muncul, kita adjust nilai 3 itu dengan 1. Sehingga bilangan menjadi 4 nilainya. Nilainya naik menjadi 4. 4. And then bilangan ini apakah kita lihat, we see bilangan less than 10? Yes, it's still less than 10. Okay, then we print the output in the console. Di print, keluar dia, set, angka 4 keluar. And then we adjust bilangan again with by 1. So the 4 plus 1, okay, equal to 5. Okay, and then bilangan ini nilainya menjadi 5. Gitu terus. Dia akan begitu terus. 5 apakah kurang dari 10? Iya, maka tampilkan angka 5. 5 muncul. And then adjust bilangan by 1. So 5 plus 1 equal to 9. 6. 6. Nah, ini akan diulang terus sehingga dia angka 10. Kemudian di sini ditanyakan, apakah bilangan less than 10? No, it's equal 10. Oke, equal 10, makalah no, akhirnya stop. Sehingga yang akan muncul nanti adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Oke, sampai situ apakah ada pertanyaan? I think in flowchart forms, more easier to understand. Is all of you have the same thinking like me? What do you think, class? Is there any question or maybe still don't understand about this? It's okay, saya akan ulangi lagi hingga kalian minimal memahami bagaimana caranya. Polanya, ini basic soalnya. Jadi apabila ada pertanyaan monggo ditanyakan. Silviana, okay with this? Lira? I understand, ma'am, but can you tell me what the meaning of each flowchart shape? Masing-masing bentuknya kan beda-beda, ma'am. Nah, itu maksudnya gimana ya? Apa ada artinya setiap itu? Okay, good question, Silviana. Yeah, there is, for each diagram in flowchart have a different meaning. And this is sudah seperti standar ya. So don't worry Silviana, in next session we will study about writing algorithm in descriptive flowchart and pseudocode. Jadi akan saya jelaskan di next session, but dalam yang ini ya, dalam this flowchart ya, this shape ya, start and stop is
terminator. Terminator itu adalah awal, mulai, dan terakhir. It means start and stop. If you want to say start, and then you have to use this shape. Bentuknya seperti ini. Dan ini memang sudah standar. Sehingga apabila kalian memberikan flowchart logika kalian kepada orang lain, kepada programmer ya, translate it in code, mereka akan bisa paham karena ini memang sudah ada standarnya. Ya. Ini adalah terminator untuk sebagai as a start and as an end, ya, end. Kemudian yang di sini kotak seperti ini, like a rectangle, ya, this is proses. Jadi di sini adalah melakukan sebuah proses. Seperti ini, set bilangan sama dengan 1 itu diproses, di set. Ya. Ya. Adjust bilangan by 1 itu diproses. Oke, ini menyatakan sebuah proses. And then di shape diamond, ya. Diamond ini in code itu like if else. Jadi seperti persimpangan, ya. If else itu adalah salah satu structure logic yang menyatakan bahwa dalam coding itu ada persimpangan seperti ini. Jika ini, maka lakukan ini. If yes, lakukan ini. If no, lakukan ini. Ya, ini adalah bentuk pertanyaan atau persimpangan. Jadi di sini bisa terjadi 2 cabang, yes and no. Nggak bisa lebih ya, keluarnya nggak bisa lebih ya. Jadi hanya bisa yes sama no. Tidak ada yes or no, no or yes ya. Jadi persimpangan keluarnya ini cuma boleh 2 opsinya. Jika ini maka ini. Oke, jika yes maka no. Ini adalah bentuk memang begini standarnya. Tetapi dia bisa masuk ya, di sini dia masuk set bilangan sama dengan 1 di sini. Nah, di sini dia bisa masuk lebih dari 1 input. Jika bilangan adjust by 1, kemudian dia masukkan ke dalam sini lagi bisa untuk diproses lagi. Ya. Tetapi keluarnya dia hanya bisa 2, yes or no. Oke. Kemudian di sini ada yang bentuknya apa ini? Jajar genjang ya. Ya, jajar genjang. Tuh ya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan output. It is about input and output. Input dalam bentuk dokumen. Jadi misalkan kamu mau menyambilkan ini ditampilkan ke GUI gitu, bisa. Ini gini ya. Atau mengambil input dari dokumen A seperti itu. Ya. Jadi bentuk jajar genjang ini adalah mengenai input dan output. Okay. That's the basic about flowchart. And we will study more about the flowchart in next session. There are 2 different flowchart. First is programming flowchart. This is programming flowchart. Flowchart yang digunakan untuk memprogram. And then there is another with system flowchart. Jadi dia lebih ke proses bisnis lebih ke alur sistem. Ya. Kalau yang di sini kita yang jelas dalam pelajaran Alpro ini kita akan mempelajari tidak tentang sistemnya. Kita tidak membuat sebuah sistem yang besar, kita hanya belajar membuat program. Program itu skupnya kecil ya. Dari algoritma, cara berpikir, logic, step, rumus, formula, ya, sequence itu ditranslatekan dalam bentuk code. Intinya gitu. Oke, dalam bentuk code. Dan sebagai pemanis adalah kita belajar tentang GUI. Intinya gitu. Oke, next question Silviana. And then Yudhistira, Buhori, Narendra. Apakah paham sampai yang tadi? Karena itu basic. Nobelson. Silvika, is there any question? Or are you okay? Sampai sini sudah okay? Okay, we go next to slide 9 ya. Okay. We already learned about narrative, flowchart, and now this is about pseudocode. Pseudocode doesn't have certain standard, ya. Jadi nggak punya standar.
Berbeda dengan flowchart. It's big difference with flowchart. Flowchart have a standard. Ya, which everyone yang membaca itu akan paham dan mudeng bahwa bentuk-bentuk shape itu menandakan apa. Tetapi sudah ini seperti naratif, dia tidak memiliki standard rules in writing. Pseudocode use symbol or syntax from a program, such as this one, this one, this one, ya, less than, more than, less than, equal to, more than, equal to, and so on. Pseudocode notation can be used for programming language. Jadi dia ini adalah dalam bentuk narasi yang lebih bernotasi, ya. Narasi tetapi dia bernotasi. Penulisannya lebih ringkas dan seperti bahasa pemrograman, tetapi tidak exact seperti bahasa pemrograman. Not using diagram, but written in sequence of events or problem. Pseudocode contains steps to solve problem, just like an algorithm, but the form of problem is slightly different from the algorithm. Okay, this is, nah, if we see that the difference between descriptive, mana deskriptifnya? Nah, this one. Ya, deskriptif, dia di sini masih a lot of human language. A lot of human language, ya, more naratif, lebih banyak tulisannya, atur ini menjadi begini, diulang menjadi begini, ya. And in its pseudocode, ini sudah mendekati bahasa pemrograman, like create, ya, create ini sudah mendekati bahasa pemrograman. This is, you can see that in this is set the value 1 the bilangan variabel, oke? Kalimatnya masih begitu di sini, dia langsung menulis bilangan sama dengan 1. Loop, as long as bilangan kurang dari 10. Jadi sudah banyak notasi. Sudah ada yang print f, ya, macam-macam bilangan. Kemudian di sini langsung dia tulis. Di sini masih dalam bentuk narasi, ya. Lihat ini bilangan sama dengan bilangan plus 1. Jadi di sini sudah mendekati code, mendekati coding, tetapi masih human language, not program language. Okay, and you have to note that writing algorithm doesn't depend on programming language. Jadi ketika kamu membuat sebuah algoritma itu tidak berdasarkan dari bahasa pemrograman apa yang kamu buat. Algoritma itu tentang logic, rumus, sequence, formula, sequence, ya, to achieve the goals, to solve problems. Ya, jadi dia tidak depend on programming language. Oh, kalau menggunakan bahasa C nanti algoritmanya seperti ini. Kalau bahasa Python nanti algoritmanya begini. Oh, enggak. Justru algoritma itu tidak berdasarkan dari penggunaan bahasa pemrograman apa, malah sebaliknya. On the contrary, algorithms can be written in various forms of programming language. Oke? Jadi, justru dari algoritma ini, sebaliknya bisa ditranslatekan ke berbagai macam programming language. I have an exercise for you. Write an algorithm to find the largest of two numbers. But I think the time is not enough because we have to end this class in 30 minutes again. So maybe this can be an exercise for next week. If you want to learn about this first, it's okay. So next week you can answer the question, and I can give another question. So we can practice more, okay? Itu algoritmanya. Ini kalian kerjakan. Kalau iseng nih, tinggal buka-buka aja, akan ketemu kok. Write an algorithm to find the largest of two numbers. Di sini maksudnya adalah apabila ada dua bilangan, ya, kalian nggak tahu nih bilangannya acak, kita bisa masukkan sendiri. Misalkan saya mau masukkan 5 untuk yang pertama, saya mau masukkan 10 untuk yang kedua. Itu di compare, ya, kita akan mencari yang mana yang lebih besar. Kira-kira logikanya seperti apa? Okay, this is not an assignment, but if you want to searching so you can learn more, yeah, and then we can practice more. Okay, write an algorithm to find a
largest of two numbers, ya. Apabila ada dua angka berbeda yang kita input acak, kita pilih bukan kita pilih ya, kita masukkan ya, kita input, bisa berganti-ganti ya kalau kita input. Itu kira-kira bagaimana algoritmanya untuk menentukan bilangan A atau B yang lebih besar. Apakah yang lebih besar A atau yang lebih besar B? Itu kira-kira bagaimana logikanya. Oke? Saya harap kalian belajar ya. Nih, menarik. Kemudian then we talk about algorithm, and then we talk about programming. Program, as name suggests, it's simply a collection of instructions or ordered operations for computer to perform specific function or perform particular task and achieve a specific result. Oke, intinya adalah collection of instruction. Oke, koleksi kumpulan dari instruksi ya untuk komputer. Ya. If we talk about algorithm, yang akan menerima algoritmanya itu adalah siapa? Human. Human yang menerima algoritma itu, kemudian algoritmanya akan ditranslatekan ke dalam coding. Oke. Nah, kalau programming ini yang akan menerima kode kita itu siapa? Ya komputer. Jadi di sini memang kita masukkan ke dalam bahasa komputer ya. Jadi ada sintaks tertentu, masing-masing bahasa pemrograman punya sintaks yang berbeda. Ya, punya cara mengcoding yang berbeda, punya urutan yang berbeda ya. And we choose Python because Python is very easy to use, very easy to learn, and Python is banyak digunakan di tahun sekarang ini. Artificial intelligence using Python, machine learning Python, cloud computing Python, and Python have sponsor atau backup ya. Amazon itu membackup Facebook ya, and some web services still using Python because it's simple, applicable, easy to learn, easy to use. Jadi kita di sini akan menggunakan bahasa Python. Tuh, alasannya kenapa kita memilih Python untuk tahun 2022 ini di mata kuliah BISDIK. Alpro BISDIK lebih tepatnya. Oke, and then programming is all activities related to design and creating program. Jadi programming ini adalah proses memprogram. Jadi mulai dari design and creating program itu termasuk dalam programming. Ya, kalau programnya ini ya kumpulan koleksi dan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk memperform specific function or perform particular task and achieve specific result. Ya, intinya untuk menghasilkan sesuatu hasil yang spesifik. Seperti itu. And then if we talk about program coding source code, we have to know about interpreter and compiler. Interpreter, compiler, apa itu Bu? Kenapa ketika kita coding harus memperhatikan interpreternya apa, compilernya apa, fungsinya mereka itu apa? Oh compiler itu buat nge-run ya Bu ya, compiler itu run ya. Tidak seperti itu sebenarnya, walaupun nanti endingnya memang begitu ya. Jadi programs written in programming language are not actually understood by computer directly. Your PC not actually understood about what you are writing on your PyCharm or Jupyter Lab and so on ya. Jadi dia tidak benar-benar langsung memahami komputer itu because computers only know a special language called machine language. Machine language itu only recognize 0 and 1 codes, binary codes. Komputer itu hanya bisa membaca angka-angka binary 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mereka ini sangat cepat dan pintar. Tetapi sebenarnya mereka tidak paham dengan tombol-tombol yang kalian pencet, ketikan yang kalian tulis, mereka tidak paham. Yang mereka paham adalah 01, 01, 111, 0001, seperti itu. Ya, yang mereka baca itu seperti itu, yang mereka pahami. Jadi kalian ketika ngeklik, ngetik, memasukkan input, memasukkan apa, ya, itu mereka tidak benar-benar paham. To make the program can be run by the computer, the program must first be translated into machine language or commonly called object code.
This translation process is carried out by a program called translator. So, to make the program can be run by the computer, the program must be first translated. Need a translator. Butuh orang yang mentranslasikan apa yang kamu tulis, apa yang kamu code, sehingga komputer memahami. Oke. Orang yang mentranslasikan itu, atau program atau mesin yang mentranslasikan itu adalah bisa disebut dengan, ada yang disebut interpreter, ada yang disebut dengan compiler. Oke, interpreter dan compiler. What is the difference between interpreter and compiler? Oke, this is lab. Ya, you can read it at your home. Ya, I will share this slide. Ya, interpreter translate just one statement. The big picture of this ya. Interpreter itu mentranslasikan satu statement per statement ke dalam coding. Ya, dia satu baris, satu statement ditranslasikan. Sementara kalau compiler itu akan langsung sekaligus. Jadi ada satu program panjang 1000 baris, itu akan sekaligus langsung ditranslasikan. Sampai terakhir. Tetapi kalau interpreter enggak, dia mau satu baris, kirim. Satu baris, kirim. Satu baris, dikirim. Satu baris, dikirim. Oke. Jadi dia tidak membutuhkan memori yang besar. Jadi dia sangat membutuhkan memori yang sedikit. Kenapa? Karena dia hanya translasi satu baris, satu statement, dikirim ke mesin. Transfer satu statement, dikirim. Sehingga dia lebih membutuhkan memori sedikit. Ya. Berbeda dengan compiler. Compiler ada 1000 baris, itu 1000-nya semua dia diginikan, sehingga saat memproses compile, itu dia membutuhkan resource, membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan interpreter. Tetapi mereka memiliki plus and minus. Ya, punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Dan PyCharm sudah include interpreter. Jadi dia sudah di PyCharm itu sudah ada interpreternya sendiri, sehingga kalian nggak perlu mengadjust, menambahkan yang lain-lain lah. Menginstal compiler atau interpreter atau yang lain, sehingga dengan menggunakan PyCharm itu sudah enough. Oke. And then this is the big picture ya. The difference between interpreter and compiler, ya, source code dikompile, dirubah menjadi machine code, dia menjadi output. Tapi kalau interpreter itu berbeda, source code, interpreter, output. Langsung, karena prosesnya dia sangat cepat, langsung. Oke. And then, if we talk about programming, we talk about program, so we have to understand and at least know about the program development lifecycle, or people call it PDLC. It's a systematic way to developing quality software. It provides an organized plan for down the task of program development into manageable chunks, each of which must be successfully completed before moving on the next task. Okay. Program development lifecycle is actually maybe more than this, but generally it consists of 6 steps. First, before we create, gini deh. Program development lifecycle, bahasa Indonesianya adalah siklus pengembangan program. Ketika if you want to create a program, it's not about algorithm ya. Ini tentang sebuah program. Ketika kita mau membuat sebuah program, misalkan saya mau membuat sebuah aplikasi atau program yang bisa menampilkan nama bayi yang cocok apabila saya memasukkan nama ayah dan nama ibu. Itu ada ya. Jadi masukkan nama ayah, masukkan nama ibu, terus kira-kira akan memberikan suggest, kira-kira nama bayi apa yang cocok. Misalkan seperti itu ya. To create that application, to create that program, ya, itu ada step-step yang harus dilakukan. Ya, it's called program development life cycle. Siklusnya. Ya, first we have to understand what is the problem. Apa permasalahannya? Apa yang mau dipecahkan? Ya.
Permasalahannya adalah saya ingin membuat aplikasi yang bisa mensuggest nama bayi berdasarkan nama ibu dan anak. Nah, seperti itu. Itu adalah definisi, problemnya itu. Saya ingin membuat yang seperti itu. Kemudian step berikutnya adalah dianalisa. Problem tersebut tuh dianalisa. Kira-kira untuk menghasilkan itu butuh apa saja dianalisa. Problemnya mau yang seperti apa aplikasinya? Serumit apa aplikasinya? Ya, seperti itu. Ya, di sini dianalisa. Kemudian dari proses analisa kita akan mengeluarkan algoritma development. Kita memproses pengembangan algoritma. Dari bahan definisi program kita tahu udah mau apa, programnya kebutuhannya apa, kemudian kita develop algoritma. Kita buat develop. Misalkan dia karena ini untuk aplikasi bayi ya, dia problem analysis untuk nama bayi, maka nanti tampilannya harus yang agak imut-imut atau yang pink-pink atau warna pastel ya, seperti itu ya. Nah, itu kita sudah analisa semua kebutuhan, kita develop algoritmanya. Kita develop, after that we code. Ini baru algoritma ya. Kemudian kita coding. Kita coding dari algoritma, kita coding dalam bentuk itu, codingan, terus kita dokumentasikan juga. And then next kita test and debug. Testing and debug. Testing ini adalah apakah program ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Apakah dia bisa menghasilkan yang diinginkan. Jangan sampai ternyata dia tidak bisa mensuggest nama yang sesuai. Seperti itu. Kemudian apakah user kira-kira senang ya tampilannya, apakah cukup. Nah, itu testing. Ada user testing, code testing, debug, dan sebagainya, itu ada banyak. Kemudian and then the next step is maintenance. After maintenance, diperbaiki ada kekurangan, kemudian kita kembali lagi siklusnya, definisi problem. Apakah ada problem lagi? Kemudian kita analyze, gitu. Nah, ini adalah program development life cycle. Oke. This is the definition ya, definition of problem definition, analyzing the problem consisting of reviewing program specification, meeting with analyst and user, and identify program components to be made. Problem analysis ini, di sini adalah step where we design the program, design the algorithm solution, and test the algorithm. Algorithm development is coding the program, translating the algorithm solution into programming. Okay. From my students, combination. Okay, it's all about the PDLC ya. Nanti bisa kalian pelajari. Ini insya Allah akan saya share after I recreate this flowchart because there is a little bit error. Ya, ini saya ada kesalahan. Supposed to be more panels and maybe in tomorrow I will upload the PowerPoint. Okay. Until this, is there any question? Is there any question, guys? Or it is enough? Or is it too fast? Excuse me, ma'am. Ya, Sofiana. Berarti untuk tugasnya tadi disajikan dalam 3 bentuk ya, ma'am? Dari deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Atau gimana, ma'am? Actually, I don't give you an assignment ya. Jadi untuk mana? Untuk tugasnya tadi itu disajikannya dalam bentuk 3 atau gimana, ma'am? Next week ya? Iya. Oke. Iya, in three form ways. Berarti 3 penyajian, deskriptif, flowchart, dan pseudocode ya, ma'am? Yes. But itu tugasnya akan baru saya berikan minggu depan.
Yang Oh gitu. yang tadi itu cuma exercise. For this week, Oke, Mami. for this week your test is only about reading, ya. Hanya membaca. Kalian membaca, terus tadi ada exercise masih belum bisa. Mungkin kalian mau nyari-nyari tahu dulu, nggak apa-apa. Itu akan kita bahas nanti di minggu depan. Tetapi itu bukan assignment untuk tugas minggu depan. Nanti tugas minggu depan baru akan saya berikan after class. Gitu. Dan di situ saya minta kalian akan membuat algorithm in three different forms: descriptive, flowchart, and pseudocode. Gitu. But before that, I will teach about how to create a narrative form, how to create in flowchart forms, like what you asked before, Silviana. Mam, apa bentuk flowchart ini artinya apa? Itu akan saya berikan di minggu depan. Sekalian kita latihan soal. Kita angkat untuk soal latihan besok, minggu depan. Gitu maksudnya. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan itu lebih awal, saya bisa ngasih kalian soal latihan lagi yang akan kita langsung selesaikan saat itu. Jadi kalian bisa lebih banyak mengenal algoritma matematika yang simple-simple gitu maksudnya. Gitu. Jadi kalau bisa kalian selesaikan minggu depan lebih awal, kita bisa nambah soal lagi karena berpikir logik tentang itu apabila saya beritahukan pun gitu belum tentu kalian bisa, mungkin kalian bisa paham tapi nanti cara berpikirnya takutnya belum bisa kebentuk seperti itu. Oke. Jadi tugas kalian sebenarnya hari ini adalah membaca aja. Jadi baca-bacalah tentang yang tadi saya berikan tentang macam-macam ini loh, algoritma matematika, aritmatika, seperti menunjukkan bilangan ganjil, bilangan genap, ya. Bagaimana algoritma bilangan ganjil, algoritma bilangan genap. Itu akan kalau kalian rajin-rajin baca flowchartnya itu, oh gini maksudnya. Oh ternyata untuk menentukan bilangan ganjil itu syaratnya adalah bilangan bulat, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi ketika dia dibagi dengan 2, apakah nilai hasilnya adalah 1, apakah dia tersisa 0? Kalau dia tersisa 0 berarti dia bilangan genap. Kalau genap berarti jangan ditampilkan. Nah, seperti itu pola pikirnya. Itu berarti untuk menentukan bilangan ganjil. Nah, berarti itu juga sama untuk bagaimana menentukan bilangan genap. Itu nanti kita latihan itu aja. Mudah-mudahan ini yang greatest number of 2 ini selesai. Ganjil genap juga minggu depan selesai. Nanti kita kasih task. Nanti saya berikan task. Baru ada task. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Before we end our class. Is it too fast? No? Or yes? Okay. Okay, Adila. Yes. Too fast, yeah? Or no? I don't hear you clearly. Sorry. And I want to say sorry because my internet connection nggak tahu mendadak stabilnya baru sekarang setelah mau selesai kelas. And then thanks for your attendance, for your presence for this class. And I think 12 ini apakah Bu Hori sudah masuk? Oh, Bu Hori sudah masuk. I'm here, ma'am. Yeah, why you late? Hey, Bu Hori. I have internet problem, ma'am. Okay. I'm sorry. Yeah, me too. Okay. It's okay, me too. And then you can ask your friend about what we talk about today. And then I will share my materials maybe tomorrow in GCR. Adila, if I forget to share, please remind me, okay, tomorrow. And then thanks for today. I hope this class will work and goes well and then valuable for you and me and us. Okay, thanks for your attendance. Okay, see you next week
at jam 3.40 sore ya, 3.40 PM, 3.30 PM, setengah 4 sore minggu depan ya. Tadi mulai jam 4 karena masih ada coaching saya. Jadi insya Allah minggu depan sudah mulai jam. Oke, kita insya Allah ketemu setengah 4 dan saya akan berusaha supaya nanti setengah 6 udah selesai. Ya, 2 jam sudah selesai dan kalian benar-benar get the value. Oke, thank you. See you next week. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Bye.